Bab 861 Aku di sini untuk menangani ini. Lin Yi melambaikan tangannya dan mendorong Wu Jinsong. Jangan halangi jalan di depan. Aku masih menunggu untuk masuk makan malam. Yang terakhir menyaksikan Lin Yi dan Liu Wenchang pergi. Lobi hotel sangat sunyi. Mereka begitu ketakutan hingga tak bisa bicara. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada putra guru kelima dengan nada seperti itu. Lagi pula, ini wilayah kekuasaan Tuan kelima. Apa dia sudah bosan hidup? Mereka berdua berjalan menuju lift, dan orang-orang yang telah menunggu lift memberi jalan kepada mereka sambil menjaga jarak 1 meter dari mereka. Mereka takut Wu Jinsong akan salah paham dan berasumsi bahwa mereka memiliki hubungan dengan duo tersebut. Kalian tidak naik lift? Liu Wenchang bertanya. Aku tidak. Kalian pergi dulu. Kita tunggu lift berikutnya. Jantung Liu Wenchang berdebar kencang, seakan ingin melompat keluar dari tenggorokannya. Ia mengikuti Lin Yi masuk ke dalam lift dengan panik. Namun, begitu masuk, Liu Wenchang langsung lemas. Ia mencengkeram pagar lift erat-erat, dahinya bermandikan keringat dingin. Kita naik lift, bukan bunge jumping. Kenapa kamu gugup sekali? Tanya Lin Yi. Bos Lin, kita sudah selesai. Tuan kelima sudah tahu bahwa kita telah mengambil alih proyek di kawasan ekonomi baru. Hebat, kan? Kita tidak perlu membuang-buang napas. Lagi pula, bukankah kita datang ke sini hari ini untuk menangani masalah ini? Ini terutama karena kita tidak sanggup mengatasinya. Ada begitu banyak orang di sini. Ludah mereka saja bisa menenggelamkan kita berdua. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang. Sudah berakhir, kata Lin Yi. Kamu bisa bersembunyi darinya, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Sekalipun kamu tidak datang menemuinya, dia pada akhirnya akan datang kepadamu. Yang terpenting, kamu baru saja memarahi Wu Jinsong. Ini membuat keadaan semakin tidak menyenangkan. Jangan khawatir. Ikuti saja aku dengan berani. Aku jamin kau akan keluar dari sini hidup-hidup. Liu Wenchang menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sungguh tidak beruntung. Lift segera menuju ke lantai 3. Setelah pintu terbuka, terlihatlah ruang perjamuan. Lin Yi menatap ke depan. Aula perjamuan itu sangat besar, luasnya setidaknya 1000 meter persegi, dan tampak mempesona. Semua orang yang datang menghadiri pesta ulang tahun itu mengenakan pakaian formal. Setiap gerakan mereka tampak elegan. Pintu lift terbuka dan Lin Yi serta Liu Wenchang keluar. Orang-orang yang hadir di jamuan itu tanpa sadar melihat ke arah mereka berdua. Beberapa di antara mereka tidak terlalu memikirkannya dan tetap melakukan urusan mereka sendiri. Ini karena mereka tidak tahu bahwa Liu Wenchang telah merebut proyek guru kelima. Meskipun demikian, masih ada beberapa tokoh besar yang hadir dan telah mendengar tentang hal ini sejak lama. Awalnya, mereka mengira orang-orang dari grup Cao yang tidak akan berani datang ke sini. Ternyata mereka cukup berani untuk benar-benar datang. Presiden Lin, orang-orang itu semua melihat kita. Mereka mungkin sudah tahu tentang ini, kata Liu Wenchang hati-hati dan gugup. Kalau mereka tahu, biarlah begitu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Saat makan malam tadi dengan Wu Zhaoyou, aku minum terlalu banyak dan tidak makan banyak. Setelah beberapa kali ke kamar mandi, perutku sekarang kosong. Liu Wenchang bahkan ingin mati. Sekarang bukan saatnya untuk fokus pada makan. Lin Yi melihat sekeliling dan berjalan menuju sudut. Tidak banyak orang di sana. Rasanya pas untuk makan di sana. Karena jamuan makannya swalayan, Lin Yi tidak berbasa-basi. Ia mengambil banyak makanan dan pergi ke sudut untuk makan. Apakah Hu Tianfu sudah ada di sini? Kata Lin Yi sambil makan. Dia protagonis kita hari ini. Dia tidak akan datang sepagi ini. Kita mungkin harus menunggu sebentar, kata Liu Wenchang lembut. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lagi. Kalau kita tidak punya cukup makanan, kita tidak akan punya cukup tenaga. Tuan Lin. Saat Lin Yi sedang makan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia mendongak dan melihat seorang wanita mengenakan gaun malam merah. Wanita itu memiliki wajah oval yang menawan. Ia bertubuh tinggi dan riasannya sangat indah. Di antara para tamu yang hadir, ia dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol. Lin Yi menatap wanita di depannya dan merasa familiar. Setelah berpikir sejenak, ia teringat siapa wanita itu. Dia tampaknya adalah saudara perempuan pacar Ning Yue. Mereka telah makan bersama terakhir kali dia datang ke Yangcheng. Sepertinya dia dipanggil Kubing. Seharusnya memang begitu namanya. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini, jawab Lin Yi. Temanku membawaku ke sini hari ini. Ini kesempatan bagus untuk memperluas wawasanku, kata Kubing sambil tersenyum. Dengan kekayaan Tuan Lin, Anda seharusnya menerima undangan resmi, kan? Tidak juga. Aku menyelinap masuk untuk menumpang. Kubing tersenyum canggung. Dengan kekayaanmu, kau masih mau hidup bebas. Apakah dia harus bersikap begitu rendah hati? Bing Bing, apa yang kamu lakukan di sini?
Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, seorang wanita bertuxedo putih berpotongan rendah berjalan mendekati Kubing dengan panik dan menariknya menjauh dari Lin Yi. Namanya Feng Peipei, dan dia adalah sahabat Kubing. Dialah yang membawa Kubing ke pesta ulang tahun hari ini. Ada apa, Peipei? Aku bertemu teman. Aku di sini untuk mengobrol dengannya. Kenapa kamu begitu gugup? Menjauhlah dari mereka, atau kamu akan mendapat masalah. Hah? Masalah apa? Kau belum dengar? Mereka merebut proyek yang disukai Tuan Kelima. Apa kau tidak menganggap masalah ini serius? Kubing tercengang. Berita ini mengejutkannya. Jelas, dia, yang lahir dan besar di Yangcheng, segera menyadari keseriusan masalah ini. Meskipun Lin Yi juga lahir dan besar di Yangcheng, dia sangat miskin di masa lalu dan belum mencapai kelas atas, jadi dia tidak mengenal Wu Tianfu sebaik Kubing. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin, kata Feng Peipei gugup. Kudengar Tuan Kelima sangat marah ketika mengetahui hal ini. Bagaimanapun, jauhi mereka. Jangan memprovokasi mereka. Kalau sudah waktunya, keluargaku juga akan terlibat. Kubing mengerutkan kening, ekspresinya bertentangan. Tapi kami bukan sekadar teman. Kakak laki-laki saya dan adik perempuannya sedang menjalin hubungan dan kami bisa dianggap saudara. Saya tidak bisa pergi saat ini. Aku baik-baik saja, kata Lin Yi. Kalau takut, pergi dulu. Ini urusan pribadi kita. Nggak baik kalau kita libatkan kamu. Lihat apa yang kau katakan. Apa yang akan terjadi jika aku pergi, kata Kubing. Seharusnya ini hanya kesalahpahaman. Kalau sudah waktunya, kamu bisa menjelaskannya kepada Tuan Kelima dan mengembalikan proyek itu kepadanya. Itu tidak akan jadi masalah besar. Mengapa kita harus memberinya proyek yang kita punya? Dengan baik, Kubing terdiam sejenak. Tuan Lin, saya tahu Anda punya banyak kekuasaan di Zonghai, tapi reputasi Wu Tianfu di Yangcheng sungguh tak tertandingi orang biasa. Kalaupun terjadi sesuatu, pasti ada yang melindunginya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat takkan mampu menindas ular di daerah. Tak perlu bersaing memperebutkan proyek ini. Kalau tidak, bisnis Anda di sini akan sulit berkembang. Aku tahu. Itulah sebabnya aku di sini hari ini. Aku sedang bersiap-siap untuk menangani masalah ini. Kalau tidak, untuk apa ada orang yang datang jauh-jauh ke sini? Bab 862 Intimidasi. Mungkinkah Anda sudah tahu betapa seriusnya masalah ini, jadi Anda datang untuk mengatasinya sendiri? Tentu saja. Aku hanya makan untuk mengisi waktu. Bagaimana dengan orang-orang yang kamu bawa? Lin Yi menatap Liu Wenchang yang sedang memegangi kakinya erat-erat. Aku membawanya, tapi melihat betapa pengecutnya dia, kurasa dia tidak bisa banyak membantu. Aku tidak sedang membicarakan dia. Aku sedang membicarakan bantuan lain yang kau bawa. Bantuan apa, gumam Lin Yi? Aku sudah punya tangan sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk memberiku makan. Kubing tertegun sejenak. Bukan itu yang kumaksud. Bukankah kau di sini untuk menyelesaikan masalah ini? Kau seharusnya membawa beberapa tokoh penting untuk membantumu memohon belas kasihan. Oh, aku mengerti maksudmu, kata Lin Yi. Awalnya aku ingin mengajak seseorang, tapi setelah kupikir-pikir lagi, ternyata terlalu merepotkan, jadi aku siap mengurusnya sendiri. Kubing tidak tahu harus berkata apa. Dia datang ke tempat seperti itu sendirian. Apakah dia benar-benar terampil dan berani, atau dia berani tetapi tidak banyak akal? Orang-orang yang datang memberi penghormatan hari ini bukan hanya para pedagang dari Yangcheng, tetapi juga banyak bawahan Tuan Kelima dan juga anak baptisnya yang terkenal. Jika terjadi konflik, siapa yang tahu apakah Lin Yi bisa keluar tanpa cedera? Bingbing, berhentilah berdiri di sini. Dengarkan aku dan cepat pergi. Feng Peipei, sahabatnya, berkata, Tuan Kelima dan yang lainnya akan segera turun. Kalau kau tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Aku tidak akan pergi, kata Kubing. Hubungan kakak laki-laki saya dan adik perempuannya cukup stabil. Mereka mungkin akan menikah sekitar setahun lagi. Kalau saya pergi, hubungan mereka pasti akan terpengaruh. Lin Yi menatap Kubing. Dia merasa gadis ini tidak buruk. Di masa depan, ketika Ning Yue menikah dengan keluargaku, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Guru kelima ada di sini. Tepat saat Kubing dan sahabatnya berada dalam kebuntuan. Seruan di tempat itu memecah keheningan. Mata semua orang terfokus pada tangga ruang perjamuan. Seorang pria berambut hitam putih, mengenakan setelan tang hitam merah, perlahan menuruni tangga. Di belakangnya ada lebih dari 20 orang. Mereka kuat dan memiliki aura yang kuat. Presiden Lin, Wu Tianfu ada di depan. Selain Wu Jinsong, orang lain di belakangnya adalah anak baptisnya, Zhao Guangli. Dia telah mengambil alih posisinya dan memiliki banyak prestise, kata Liu Wenchang. Di belakang Zhao Guangli ada orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai distrik di Yangcheng. Singkatnya, mereka semua sangat berkuasa. Dari kelihatannya, dia mungkin ingin membesarkan seorang bupati untuk membantu putranya di masa depan.
Itulah tepatnya. Lin Yi menyesap minumannya, ekspresinya tidak peduli. Dasar orang-orang tolol. Mereka jago pamer. Kubing sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu banyak tentangnya, dia masih bisa merasakannya. Lin Yi seharusnya sangat berkuasa di Zonghai. Kalau tidak, dia tidak akan seyakin itu. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah dia bisa lolos tanpa cedera. Presiden Lin, Tuan kelima ada di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak menutup mulutmu. Kamu seharusnya makan dan minum. Kenapa kamu banyak berpikir? Liu Wenchang tersenyum pahit. Kalau aku punya kemampuan sepertimu, aku juga tidak akan takut. Wu Tianfu dan yang lainnya tiba di tempat kejadian dan tersenyum kepada orang-orang yang hadir. Terima kasih, teman-teman, sudah datang ke pesta ulang tahunku meskipun jadwal kalian padat. Aku, Wu, sudah menyiapkan pestanya. Semoga semuanya tidak keberatan. Anda sungguh baik hati, Tuan kelima. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menghadiri ulang tahun ke-60 Anda. Tuan kelima, meskipun hari ini ulang tahunmu yang ke-60, kau tampak seperti berusia 40-an. Dengan semangatmu, kami sungguh tak bisa iri padamu. Kalian semua terlalu baik. Wu Tianfu terkekeh. Mereka yang bisa datang ke sini hari ini adalah orang-orang di lingkaran saya. Berusahalah untuk lebih banyak bekerja sama di masa depan dan hasilkan lebih banyak uang, terutama mereka yang bersedia bekerja dengan saya, Wu Tianfu. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Terima kasih, Tuan kelima. Seorang pria parubaya mengangkat gelas anggurnya. Saya sarankan kita bersulang untuk Tuan kelima. Semoga rezeki Tuan kelima sehebat Laut Timur dan umurnya sepanjang Gunung Selatan. Beliau akan merayakan hari istimewanya setiap tahun, dan momen ini setiap ulang tahunnya. Lin Yi mengerucutkan bibirnya dan meludahkan sepotong tulang ayam. Sekilas saja aku tahu mereka semua penjilat. Ya. Mari kita bersulang untuk Tuan kelima bersama-sama. Wu Tianfu tersenyum dan mengangkat gelasnya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Para tamu yang hadir meneguk anggur mereka sekaligus. Suasananya harmonis, dan para tamu serta tuan rumah tampak bahagia. Ayo. Beri jalan, beri jalan. Setelah minum secangkir anggur, tiba-tiba terdengar teriakan di tempat itu. Pintu di sisi tempat itu terbuka, dan 4 orang yang gemetar masuk sambil membawa patung Buddha emas besar yang tingginya lebih dari 1 meter. Saat melihat Buddha emas agung, seruan memenuhi aula. Patung Buddha emas sebesar itu mungkin berharga puluhan juta. Siapa sih yang ngasih hadiah semahal itu? Mereka terlalu murah hati. Patung Buddha emas setinggi 1 meter dibawa di depan Wu Tianfu. Pada saat yang sama, anak baptis Wu Tianfu, Zhao Guangli, melangkah maju. Ayah baptis, ini hadiah ucapan selamat yang telah kusiapkan untukmu. Hadiah luar biasa yang mampu mengguncang 4 lautan. Mengetahui bahwa Sang Buddha merupakan hadiah dari Zhao Guangli, orang-orang yang hadir mengerti bahwa ia sedang menunjukkan kesetiaannya. Lin Yi mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada keempat pria pembawa Buddha. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk membandingkannya. 2 orang yang berdiri di depannya adalah orang-orang yang telah bertengkar dengan ayahnya hari itu. Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya khawatir tidak bisa menemukan kalian, tapi kalian malah datang kepadaku. Sementara itu, setelah melihat Buddha sebesar itu, Wu Tianfu berkata, Nak, kenapa kamu bawa barang sebesar itu? Kita semua keluarga. Kamu menghabiskan semua itu untuk hal-hal yang tidak penting. Ini tanda terima kasihku. Kuharap kau bisa menerimanya, ayah baptis. Baiklah. Aku akan menerimanya, kata Wu Tianfu sambil tersenyum. Senyum yang ramah, bagaikan Buddha besar. Pada saat ini, Zhao Guangli membawa segelas anggur dan berkata kepada semua orang yang hadir. Dulu saya adalah seorang buruh yang membawa karung untuk mencari nafkah. Jika bukan karena perawatan ayah baptis, saya, Zhao Guangli, tidak akan berada di tempat saya sekarang. Hari ini, tepat pada ulang tahun ke-60 ayah baptis saya ingin menyampaikan sesuatu kepada semua yang hadir. Jika kau menghormati ayah baptisku di masa depan, aku, Zhao Guangli, pasti akan membalas budimu. Namun, jika ada yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan berani merusak rencana ayah baptisku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, tatapan semua orang terfokus ke satu sudut saat mereka melihat Lin Yi dan Liu Wenchang. Hal ini karena banyak dari mereka mengetahui bahwa grup Cao Yang telah merampok bisnis Wu Tianfu. Karena dia berani secara terbuka menentang Wu Tianfu di kota Yang, dia harus memberikan penjelasan. Baiklah, anak baptisku sedang marah. Jangan dimasukkan ke hati apa yang dia katakan. Hari ini hari yang membahagiakan. Semuanya, nikmatilah. Jangan merusak suasana. Baiklah. Terima kasih, Tuan kelima. Wu Tianfu mengangguk dan perlahan berjalan ke arah Lin Yi. Suasananya sangat sunyi.
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa saat lagi. Presiden Liu, apakah Anda punya waktu sekarang? Ada beberapa masalah pribadi yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Wu Tianfu sambil tersenyum. Bab 863 Orang Tua, waktu telah berubah. Ketika Wu Tianfu melihat Liu Wenchang, dia menghampirinya dan berbicara langsung kepadanya. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka yakin bahwa Wu Tianfu tidak perlu mengambil tindakan terhadap seseorang seperti Liu Wenchang. Zhao Guangli sendiri sudah cukup untuk membuatnya takut setengah mati. Namun, sekarang, dia menyerang secara langsung. Ini mungkin berarti dia sedang marah. Meskipun Liu Wenchang tidak selicin Wu Tianfu, ia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan secara alamiah memahami apa yang sedang terjadi. Dia merasa masalah ini lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Tanpa sadar, Liu Wenchang menatap Lin Yi, berharap dia akan membelanya. Dia sama sekali tidak dapat menangani situasi seperti itu sendirian. Sayangnya, Lin Yi sedang duduk di samping sambil memakan lobster. Setelah makan, dia bahkan berkumur dengan anggur merah, seolah-olah tidak berniat memperhatikan mereka. Tuan kelima, apa yang ingin Anda katakan? Saya mendengarkan, kata Liu Wenchang sambil menguatkan diri. Proyek perusahaan Anda di pinggiran kota seharusnya hampir selesai. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya ingin menugaskan perusahaan manajemen properti saya sendiri untuk menanganinya. Sudah lebih dari sebulan berlalu. Mengapa belum ada tanggapan? Dengan baik, Liu Wenchang menyeka keringat dingin di dahinya. Saya sudah melaporkan masalah ini ke markas besar. Saya rasa akan segera ada kabar. Tuan kelima, jangan cemas. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kabar itu datang. Efisiensimu sungguh buruk, kata Wu Tianfu sambil tersenyum. Ya. Ini memang masalah. Kami akan memperbaikinya. Efisiensi Anda kurang bagus dalam hal ini, tetapi dalam hal-hal lain, Anda jauh lebih unggul. Anda tidak bergerak lambat sama sekali. Begitu kata-kata ini terucap, banyak orang yang hadir menunjukkan senyum palsu. Kata-katanya semakin mencemooh. Master kelima sedang bersiap untuk berbicara tentang proyek di zona ekonomi baru. Guru kelima, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Kalau begitu aku akan jujur padamu, kata Wu Tianfu. Saya ingat dulu saya pernah bercerita tentang proyek di kawasan ekonomi baru. Untungnya, semua orang menghormati saya dan mengizinkan saya mengambil proyek ini agar saya bisa makan. Namun, kalian malah ikut campur dan mencuri proyek itu tanpa sepatah kata pun. Ini benar-benar mengejutkan saya. Tuan kelima, ini keputusan perusahaan. Saya hanya manajer cabang. Saya tidak berhak memutuskan ini. Jangan gugup. Wu Tianfu menepuk bahu Liu Wenchang dan tersenyum. Bukankah aku sedang membicarakan ini padamu? Kita semua di industri ini. Karena kamu sudah makan daging, kamu harus menyisakan sup untukku. Perkataan Wu Tianfu membuat Kubing yang berdiri di samping menggigil. Guru kelima sungguh tidak senang. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Jelas dia sedang memperingatkan mereka. Baiklah, aku. Liu Wenchang tergagap cukup lama, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Namun, pada saat ini, Wu Jinsong, yang berdiri di belakang Wu Tianfu, berkata, Ayah, dia cuma manajer cabang. Dia tidak punya banyak kekuasaan. Penanggung jawab mereka yang sebenarnya juga ada di sini. Lebih baik bicara dengannya. Yang asli. Wu Tianfu dan yang lainnya semua memandang Lin Yi. Anak muda, apakah Anda penanggung jawab proyek ini? Tanya Wu Tianfu. Ada yang ingin Anda sampaikan? Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu, kata Lin Yi, tapi aku tertarik untuk berbicara dengan dua orang di belakangmu. Siapa? Lin Yi menyekat tangannya dan menunjuk kedua antek yang berdiri di belakang kerumunan. Mereka. Kamu ingin bicara dengan kami? Melihat Lin Yi menunjuk ke arah mereka, kedua antek itu jelas tercengang. Mereka cuma orang biasa. Kalau dia nggak mau ngomong sama bos kita, apalagi yang bisa kita omongin? Kalian berdua, kemarilah. Zhao Guangli memanggil kedua bawahannya. Wu Tianfu menatap Lin Yi, adik kecil, apa yang ingin kamu bicarakan dengan mereka? Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Beberapa hari yang lalu, kamu pergi ke Blue Sky Welfare Institute, kan? Kedua antek itu saling memandang. Ya, kamu bahkan memukul ayahku. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan, kata Lin Yi ringan. Wu Tianfu sedikit mengernyit. Dalam kasus itu, segalanya lebih menarik. Jadi, pria itu adalah ayahmu, kata salah satu pria gemuk itu. Kami pergi bicara dengannya tentang pembongkaran. Dia bertele-tele dan banyak omong kosong sampai-sampai saya menamparnya. Kenapa? Kamu masih belum yakin? Belum? Lin Yi tersenyum dan memberi isyarat pada si gendut dengan jarinya. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Si gendut tak berani bergerak, ia menatap Zhao Guangli dan meminta saran dengan tatapannya.
Silakan, dia sudah di sini. Bicaralah padanya. Dengan izin Zhao Guangli, Fatih tampaknya memperoleh kepercayaan diri saat ia melangkah dengan angkuh ke arah Lin Yi. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Bawahan gemuk itu menunjuk Lin Yi dan bertanya. Kamu masih mau ngerjain proyek di kawasan ekonomi baru itu? Kamu nggak tahu Yang Cheng itu wilayah siapa? Biar aku bilang, tanpa bantuan bosku, kalau kamu berani ngerjain ini, aku bisa hancurkan proyek ini untukmu. Sudah lama sejak seseorang berani menunjukku. Memangnya kenapa kalau aku menunjukmu? Cepat dan tinggalkan proyek sialan itu, atau aku akan. Sebelum bawahan Fatih selesai berbicara, Lin Yi mencengkeram jarinya dan mematahkannya. Teriakan memenuhi auditorium, tetapi Lin Yi tidak berniat melepaskannya. Dia menekan tangannya ke atas meja, mengambil garpu di sampingnya, dan memakukannya ke meja. Jeritan kembali terdengar. Adegan berdarah itu membuat semua perempuan yang hadir menjerit. Berhenti teriak-teriak, kata Lin Yi sambil menyeka darah di tangannya. Kalau berani teriak lagi, aku bunuh kamu. Meski kata-kata itu ditujukan pada bawahan gemuk itu, orang-orang lain yang hadir juga menutup mulut mereka pada saat yang sama. Wu Tianfu dan Zhao Guangli juga orang yang memiliki banyak pengalaman. Kejutan dan kepanikan itu hanya berlangsung sesaat. Akan tetapi, ekspresi mereka sekarang sangat muram. Hari ini ulang tahunku yang ke-60. Apa kau di sini untuk membuat masalah? Lin Yi mengangkat bahu tak berdaya. Kita semua berbisnis, dan keharmonisan menghasilkan uang, tapi kau sama sekali tidak terlihat harmonis. Kau menindas kami karena kami bukan perusahaan lokal di Yang Cheng, dan kau bahkan pamer di sini. Apakah kau benar-benar mengira kau adalah janda permaisuri Yang Cheng hanya karena kau punya patung Buddha besar? Kamu dari Zonghai. Apa kamu pikir kamu bisa berbuat sesuka hati di Yang Cheng? Kamu mungkin orang berpengaruh di Zonghai, tapi di Yang Cheng, akulah yang punya keputusan akhir. Tapi aku ingin mengambil keputusan mulai sekarang. Bisakah kau menghentikanku, canda Lin Yi? Begini, kalau aku senang, kita bisa merayakan ulang tahun yang meriah hari ini. Kalau aku tidak senang, kita bisa mengadakan pemakamanmu saja. Lin Yi menepuk bahu Wu Tianfu. Pak Tua, zaman sudah berubah. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Bab 864 dia masih belum naik pangkat. Kamu ngomong sama siapa sih? Wu Jinsong tidak tahan lagi dan bergegas menuju Lin Yi. Ayah. Lin Yi tidak menghindar, dia juga menamparkan wajah Wu Jinsong. Yang terakhir tidak bereaksi tepat waktu, dan dengan kekuatan Lin Yi, Wu Jinsong segera tersungkur ke tanah. Wajahnya bengkak, dan 5 sidik jari merah menyala bersinar di wajahnya. Tercengang, tercengang. Mereka yang melihat kejadian ini semuanya gelisah. Mengalahkan bawahan Zhao Guangli adalah satu hal, namun dia benar-benar mengalah pada putra tuan kelima. Bukankah mereka ingin meninggalkan tempat ini? Sialan, umpat Zhao Guangli, anak nakal dari Zonghai, kau datang ke Yang Cheng kami dengan berpura-pura jadi bos. Apa kau pikir aku, Zhao Guangli, pengecut? Sambil mengumpat, Zhao Guangli mengangkat bagian belakang kemejanya, mengeluarkan belati, dan menusukkannya ke Lin Yi. Tuan Lin, hati-hati, teriak Kubing secara naluriah. Lin Yi tidak menjawab. Ia buru-buru meraih pergelangan tangan Zhao Guangli, merebut pisau dari tangannya, mencengkeram kerahnya, dan menariknya ke samping. Setelah ini, dia menusukkan pisau ke perut bagian bawahnya. Mata Zhao Guangli melebar saat ia memuntahkan seteguk besar darah. Bahkan urat-urat di lehernya pun menonjol, tetapi beberapa detik kemudian, ia jatuh ke tanah. Lin Yi mencabut belati itu dengan santai. Darah merah cerah menetes darinya, membuat bulu kuduk berdiri. Anak ini benar-benar berani menusuk Zhao Guangli. Lin Yi berjalan di depan Wu Tianfu dengan belati yang meneteskan darah sebelum meletakkannya di leher Wu Tianfu. Apakah kamu masih menginginkan proyek ini? Aula perjamuan besar itu sunyi, hanya menyisakan suara detak jantungnya yang jelas terdengar. Mereka semua menunggu jawaban Wu Tianfu. Saya mengaku kalah hari ini, kata Wu Tianfu. Saya tidak ingin proyek itu berada di zona ekonomi baru lagi. Baguslah. Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kenapa kamu melakukannya sejak awal? Lin Yi tersenyum. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Sebaiknya kau bersikap baik dan jangan pikirkan balas dendam nanti. Sekalipun aku di Zonghai, aku bisa menghadapi gangster sepertimu hanya dengan satu panggilan telepon, jadi jangan pikirkan hal-hal yang tidak senonoh itu. Saya mengerti, kata Wu Tianfu pelan. Saya senang kamu melakukannya. Membuang belati itu, Lin Yi berbalik dan menatap Liu Wenchang. Ayo pergi. Apa yang kau tunggu? Aku mengerti. Melihat mereka berdua pergi, Kubing tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia mengikuti jejak mereka dan pergi juga. Aula perjamuan menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Wu Tianfu. Noda darah di lehernya masih terlihat jelas. Akan tetapi, hanya Wu Tianfu sendiri yang tahu bahwa darah di lehernya tidak hanya berasal dari bilah pedang, tetapi juga dari kulitnya yang terluka.
Pria yang berasal dari Zonghai. Dia benar-benar berani menyerang. Saat mereka berjalan keluar hotel, angin bertiup melewati telinga mereka. Baru saat itulah Kubing dan Liu Wenchang menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Semuanya nyata. Lin Yi mengajarkan pelajaran kepada guru kelima yang terkenal di hadapan banyak pedagang di Yangcheng. Dengan kekuatannya sendiri, ia menekan lawannya sedemikian rupa sehingga lawannya itu bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya. Tuan Lin, masalah ini sudah diselesaikan dengan sempurna. Wu Tianfu dan yang lainnya tidak akan mencari masalah lagi dengan kita, kan? Kelompok itu cuma sampah. Dia nggak punya nyali. Memang banyak orang di Huaxia yang dapat dikatakan sebagai penguasa suatu wilayah. Mereka punya uang dan pengaruh. Hanya dengan berdiri di sana, orang lain akan kagum pada mereka. Namun, Wu Tianfu belum mencapai level itu. Lagi pula, ia masih harus menempuh jalan panjang. Jika tidak, Wu Zhaoyou tidak akan tidak menghormatinya demi menyenangkan Lin Yi. Ini berarti Wu Zhaoyou tidak menganggapnya serius sama sekali. Lagi pula, proyek ini hanya bernilai 2 miliar yuan, namun mereka masih memperjuangkannya dengan keras. Itu tidak pantas bagi seseorang yang berstatus tinggi. Presiden Lin, saya lega mendengarnya. Baiklah, aku akan kembali. Tuan Lin, bagaimana kalau saya antar saja? Kebetulan saya mau ke sana, kata Kubing. Itu juga tidak masalah. Lagi pula, siapapun yang mengirimku, tidak masalah. Liu Wenchang memutar matanya dan berkata dengan bijaksana. Presiden Lin, saya permisi dulu. Ayo pergi. Lin Yi mengangguk dan masuk ke dalam mobil Maserati milik Kubing, lalu mereka melaju menuju panti asuhan. Tuan Lin, apa pendapat Anda tentang mereka berdua? Meskipun aku merasa mereka bukan pasangan yang sempurna, aku tidak berhak terlalu ikut campur. Tidak apa-apa asalkan mereka berdua bahagia bersama. Kami sudah membicarakannya secara pribadi. Jika tidak ada masalah dengan hubungan mereka, mereka mungkin akan menikah tahun depan. Apakah ada persyaratan untuk hadiah pertunangannya? Aku benar-benar tidak, kata Lin Yi. Kondisi keluarga Kumu seharusnya baik-baik saja. Kami juga tidak buruk. Kalau mereka menikah, kami tidak perlu khawatir soal uang. Hadiah pertunangan pun tidak perlu dikhawatirkan. Kami masih harus memberikannya padamu, kata Kubing. Ide keluarga kami adalah memberimu $1.100.000. Kalau Tuan Lin tidak keberatan, kami akan pakai angka itu. Baiklah, ini masalah kecil, kata Lin Yi. Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan, hubungi CEO perusahaan kami, Qi Xianzhao. Sebutkan saja nama saya. Terima kasih, Tuan Lin. Kubing tidak mengemudi terlalu cepat, dan semakin dia memandang pria di sampingnya, semakin dia merasa bahwa pria itu memiliki kualitas yang halus dan berkelas. Sayang sekali dia punya pacar. Kalau tidak, dia masih punya kesempatan. Tak lama kemudian, mobil tiba di panti asuhan. Lin Yi menyapa mereka dan berjalan pulang. Kakak, kamu sudah pulang. Sudah makan? Tanya Guo Ningyue. Jika kamu sudah selesai makan, kamu tidak perlu memikirkanku lagi. Jikingan membantu Lin Yi melepas jaketnya dan menggantungnya di gantungan baju. Sudah selesai urusan perusahaan. Ada masalah? Semuanya sudah selesai, kata Lin Yi. Saya sudah membangun koneksi. Nantinya, saya bisa mengalihkan fokus bisnis saya ke Yangcheng. Masih agak lambat kalau saya hanya mengandalkan Zonghai. Pertumbuhan industri internet tidak bisa disaingi. Industri tradisional memang seperti itu. Laju pertumbuhannya pasti akan lambat. Selain itu, seiring perkembangan ekonomi, pangsa pasar industri properti akan menurun secara bertahap. Saya harus berupaya melakukan transformasi. Apa yang perlu diubah? Kamu bisa datang saja ke Lingyun Group. Itu tergantung pada suasana hatiku. Lin Yi tersenyum. Dia selalu begitu sombong. Di mana ibu kita? Tanya Lin Yi. Aku belum melihatnya sejak aku kembali. Bukankah besok tahun baru? Dia sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur. Kalau dia baru mulai menyiapkan besok, pasti sudah terlambat. Bilang ke ibu, jangan masak apa-apa. Kita makan di luar besok. Tentu saja. Ketika dia mendengar mereka akan makan di luar, Wang Cuiping tidak setuju. Dalam benaknya, hari tahun baru adalah festival tradisional di Huaxia. Selama festival ini, mereka harus makan di rumah untuk menciptakan suasana yang meriah. Namun atas desakan Lin Yi, dia hanya bisa setuju. Keesokan harinya, Lin Yi menemukan hotel bintang 5 dan makan serta minum bersama sebelum kembali ke Zonghai bersama Jiqingyan. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi melihat arlojinya. Sekarang sudah jam 4 sore. Waktu yang tepat untuk makan malam di rumahmu. Aku penasaran, berapa angpau yang bisa diberikan calon ibu mertuaku untukku. Bab 865 Pencelaan Gila Jianyan. Kau menculikku dan masih mau minta angpau pada ibuku. Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Itu tidak memalukan, kata Lin Yi dengan tegas. Kalau aku nggak bawa kamu pergi, mereka pasti sibuk ngurusin kamu.
Aku udah bantu mereka selesaikan masalah mereka. Nggak terlalu mahal kan kalau ngasih aku uang untuk ini? Kau hanya berpura-pura patuh setelah memanfaatkanku. Tidak akan semudah itu membujuk semua orang. Makan malam tahun baru keluarga Ji Qingyan sangat sesuai dengan gaya keluarga kaya. Mereka memilih untuk mengadakannya di hotel. Pertama, mereka tidak kekurangan uang, jadi mereka datang keluar untuk makan selamat tahun baru Imlek. Meskipun Wang Cuiping selalu mengatakan bahwa makan di rumah adalah hal yang wajar untuk dilakukan saat makan malam reuni, hal terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah makan di rumah dapat menghemat uang. Kedua, keluarga Ji adalah keluarga besar. Selain putra dan putri Tuan Tua Ji, masih banyak kerabat lainnya. Selama tahun baru, mereka juga akan datang mengunjungi Ji Yongqing. Sambil menjalankan tugas sebagai orang tua, mereka juga melakukan banyak interaksi bisnis. Oleh karena itu, setiap tahun, setidaknya akan ada 2 meja besar berisi orang yang makan. Kali ini, Ji Qingyan membawa Lin Yi. Sampai batas tertentu, ini bisa dianggap sebagai pengumuman resmi hubungan mereka. Di sisi lain, Lin Yi menjadi incaran generasi muda. Saat seseorang memanggilnya ipar, ia tak bisa berpikir jernih. Ia hanya bisa mengangkat gelas dan minum. Untungnya, toleransi alkohol Lin Yi sungguh luar biasa. Ia berhasil melumpuhkan 5 adik laki-laki dan 2 adik perempuan Ji Qingyan sekaligus. Perjamuan keluarga akhirnya berakhir pada pukul 10 malam. Selain itu, Lin Yi juga menerima angpau merah senilai 18.888 yuan. Ini simbolis, artinya di tahun baru, bisnisnya akan berkembang pesat dan ia akan kaya raya. Kemudian, Lin Yi bahkan dipanggil ke bar oleh Qin Han dan yang lainnya untuk pesta tahun baru berskala besar. Anehnya, Ji Qingyan menemaninya sampai fajar sebelum kembali beristirahat. Keesokan harinya, saat mereka berdua bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Jarang sekali mereka bisa menikmati liburan tahun baru bersama. Namun, ketika Lin Yi bangun, ia melihat 3 panggilan tak terjawab, semuanya dari Yanqi. Selain itu, ada juga pesan WeChat. Hubungi aku jika kamu melihat ini. Ada apa? Lin Yi balas berteriak. Kita sudah mulai merekam acaranya. Kamu belum lupa, kan? Bagaimana persiapannya? Saya tidak masalah dengan itu. Saya bisa mulai kapan saja. Ada satu hal lagi. Kepala tim produksi sudah membahasnya dan ingin menyewa perahu dari dermaga Wangjiang Anda. Kalau ada biaya tambahan, bisakah Anda memberi saya harga yang lebih murah? Berapa yang ingin kamu bayar? Ada sekitar 1.600 peserta dan staf untuk pertunjukan ini. Penyewaan Starfish akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Pihak manajemen telah memberi kami anggaran sebesar 300.000 dolar atau euro. Yanqi berhenti sejenak dan berkata dengan malu, Yuan. Apakah Anda mengajukan diri untuk masalah ini, atau apakah pemimpin meminta Anda untuk datang dan merundingkannya atas nama mereka? Pemimpin memintaku untuk datang, jawab Yanqi jujur. Harga omong kosong macam apa ini? Bahkan untuk membeli bahan bakar saja tidak cukup, kata Lin Yi. Apakah mereka menyuruhmu mendekatiku karena mereka tahu kita berselingkuh? Jangan bicara omong kosong, kata Yanqi. Anggaran stasiun TV sangat ketat. Mengeluarkan 300.000 yuan itu bukan jumlah yang kecil. Ambil uangnya dulu, nanti aku akan membiarkanmu menggunakan kapal ini gratis. Kamu bisa simpan 300.000 yuan itu untuk dirimu sendiri. Seharusnya itu cukup untukmu membeli mobil baru. Aku tidak mau uangnya. Kamu bisa simpan saja untuk bayar bahan bakar. Kalau kamu tidak menyimpannya, kamu tidak akan bisa menggunakan perahu itu. Kamu harus cari orang lain. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini, tegur Yanqi. Aku tidak mau uangnya. Mungkin benar, kata Lin Yi, tapi kau harus mengerti satu hal. Akulah yang tidur denganmu demi 300.000 yuan, bukan kau yang membayarku 1.000 yuan untuk tidur denganku. Di ujung telepon, Yanqi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum. Sudah lama sekali, tapi kamu masih peduli dengan ini. Tentu saja. Kalau begitu, kamu membayarku terlalu mahal. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Malam itu nilainya 80 yuan. Sisanya angpau untukmu. Ini aturan di industri ini. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Yanqi menutup telepon. Lin Yi tidak terlalu khawatir. Ia meregangkan tubuh dan bersiap untuk makan. Selama 2 hari berikutnya, Yanqi mengirimkan banyak informasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan kepada Lin Yi. Ini berarti Lin Yi diam-diam berbuat curang. Meski begitu, Lin Yi tidak terlalu memperhatikannya. Hal ini karena selain fakta bahwa ia mencoba menyelesaikan misi sistem, ia merasa bahwa program bertahan hidup di alam liar ini cukup menarik. Namun jika dia berbuat curang secara diam-diam, maka itu tidak akan ada artinya. Ketika Qin Han dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka semua bertepuk tangan dan bersorak, menunggu untuk menyaksikan penampilan Lin Yi di acara itu. Namun, Ji Qingyan mengeluh cukup lama.
Tidak apa-apa kalau dia keluar untuk mencari pengalaman hidup, tetapi mengapa dia ikut serta dalam kegiatan bertahan hidup di alam liar? Lagi pula, lokasinya di pulau terpencil. Risikonya tetap ada, meskipun tim produksi menjamin tidak ada bahaya. Di alam liar, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Jika dia menghadapi bahaya, siapa yang dapat bertanggung jawab? Lin Yi tersenyum dan menghiburnya cukup lama sebelum Ji Qingyan terdiam dengan enggan. Ia harus melakukan ini, kalau tidak, akan mudah baginya untuk mencegah Lin Yi pergi. Waktu naik kapal pada hari kelima adalah dari pukul 12 siang hingga pukul 6 sore, kemudian mereka berangkat ke laut untuk mulai merekam program. Ji Qingyan sengaja menunggu hingga lewat pukul 5 sore sebelum berkendara ke dermaga Wangjiang bersama Lin Yi. Hanya ada sedikit wisatawan di dermaga Wangjiang di musim dingin, dan tempat itu pada dasarnya setengah kosong. Namun, hari ini luar biasa ramai. Ada orang di mana-mana, baik di dalam maupun di luar kapal. Beraneka ragam orang berkumpul dan berbicara dalam berbagai bahasa. Suasananya kacau balau. Mereka hendak berlayar, tetapi beberapa masalah inti tampaknya belum terselesaikan. Bukankah kapalnya akan berangkat sebentar lagi? Kenapa masih berisik sekali? Kamu mungkin tidak akan bisa berangkat jam 6. Acara ini terlihat tidak profesional. Kurasa kamu sebaiknya tidak ikut. Ji Qingyan mengatakan ini karena dia dipenuhi rasa kesal terhadap program ini. Begitu Ji Qingyan mendapat kesempatan, dia mulai mengeluh, berharap Lin Yi akan mundur. Namun, pikiran Lin Yi sudah melayang ke tempat lain dan dia tidak terlalu memperhatikan Ji Qingyan. Sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali ia bertemu Kaye Mitsui. Masih belum ada pergerakan dari pihak lawan. Karena itu, ia merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi hingga batas waktu yang diberikan kepada Intel. Namun, mereka masih belum melakukan apapun. Ia tidak tahu apakah mereka akan melakukan apapun selama ia pergi. Lin Yi, apakah kamu mendengarkanku? Aku mendengarkan, jawab Lin Yi dengan santai. Ini normal. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh stasiun televisi. Lagi pula, ada begitu banyak orang dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ada perbedaan budaya dan kendala bahasa di antara mereka. Wajar jika situasinya sedikit kacau. Namun, ini juga secara tidak langsung mencerminkan sebuah masalah. Kemampuan tim produksi untuk berkoordinasi kurang baik, jadi saya menduga akan ada banyak masalah dengan langkah-langkah keamanan mereka. Saya pikir lebih baik pulang saja, kata Ji Qingyan. Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkanmu memelukku hingga tertidur selama seminggu ke depan. Bab 866 Pengalaman Murni. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kau benar-benar rela melakukan apa saja untuk mencegahku berpartisipasi dalam acara itu. Kau bahkan menawarkan jebakan madu. Aku tidak melakukannya. Saya hanya merasa tim produksi sangat tidak profesional dan tidak pantas menerima Anda, jadi saya tidak merekomendasikan Anda untuk berpartisipasi. Lin Yi melingkarkan lengannya di bahu Ji Qingyan dan mencubit pipinya. Jangan khawatir. Dengan kemampuanku, orang-orang ini hanyalah sampah di mataku. Saya tahu Anda bisa mengalahkan mereka, tetapi ada banyak risiko yang tidak diketahui di pulau terpencil ini. Itulah poin krusialnya. Lin Yi tersenyum pada Ji Qingyan. Menurutmu ini seperti cinta? Apa hubungannya dengan cinta? Jika kamu tidak menyukainya, apakah kamu menganggap semua yang dilakukannya salah? Sepertinya begitu. Makanya ku bilang, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa. Lin Yi mengeratkan cengkeramannya di bahu Ji Qingyan. Pulanglah. Aku akan naik perahu. Tidak, aku ingin melihatmu naik kapal. Ada apa di sana? Aku akan mengantarmu. Jaga dirimu baik-baik. Aku ingin mengantarmu pergi, katanya dengan keras kepala. Kamu sudah sangat tua, mengapa kamu tidak patuh, kata Lin Yi. Sekarang, kamu masuk ke mobil dan pergi, atau aku akan menggendongmu ke sana. Pilih salah satu. Tidak, aku akan jalan sendiri. Banyak sekali orang di sini. Ji Qingyan kembali ke mobilnya dengan kesal. Ia tidak berani melawan Lin Yi. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah mengantar Ji Qingyan ke mobil, dia mengomel lama sekali sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Setelah mengantar Ji Qingyan pergi, Lin Yi berbalik dan berjalan ke arah kapal. Berjalan melewati kerumunan, Lin Yi menyadari bahwa banyak orang saling berbisik. Mereka berdiri bersama dan mendiskusikan sesuatu. Mereka tampak tidak terburu-buru untuk naik ke kapal. Orang-orang dengan warna kulit yang sama tampaknya berkumpul bersama. Saat dia tak sengaja lewat, Lin Yi samar-samar mendengar pembicaraan orang-orang ini. Mereka tampaknya sedang mendiskusikan pembentukan tim. Lin Yi mengerti. Di bawah godaan imbalan yang besar, orang-orang ini secara spontan mengorganisasikan diri mereka untuk mencoba melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Dalam sebagian besar situasi, sebuah tim lebih baik daripada penyerangan satu orang. Lagi pula, tidak semua orang memiliki sistem seperti dia. Namun,
Tampaknya cukup menarik melihat beberapa gadis cantik datang untuk mencoba bertahan hidup di alam liar. Setelah memahami situasi di bawah, Lin Yi tidak menunggu lebih lama lagi dan bersiap untuk naik ke kapal. Staf stasiun televisi ditempatkan di area keberangkatan. Setiap orang di sana juga akan diberikan tas dokumen. Isinya adalah dokumen-dokumen kertas, terutama yang berhubungan dengan kehidupan di kapal dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Lagi pula, mereka baru akan mendarat di pulau itu beberapa hari lagi. Mereka masih harus tetap di kapal sampai saat itu. Makanan dan akomodasi mereka untuk perjalanan itu masih perlu diatur dengan benar. Tampan, tampan. Teriakan keras terdengar. Lin Yi berbalik dan melihat seorang gadis berkuncir kuda berlari ke arahnya. Di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua berpakaian profesional dan jelas akan naik ke kapal. Namun, Lin Yi merasa ketiga orang ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa dia telah melihatnya di stasiun televisi saat dia pertama kali mendaftar. Gadis berkuncir dua itu menghampiri Lin Yi. Tampan, masih ingat aku? Kita pernah bertemu di stasiun televisi. Lin Yi mengangguk. Aku punya sedikit kesan tentangmu. Hehe, kita pernah ketemu sebelumnya. Sekarang, kita ketemu lagi, kata gadis berkuncir dua itu. Karena kita sudah ditakdirkan, haruskah kita membentuk tim atau semacamnya? Dengan begitu, kita akan lebih baik. Kenapa? Kamu sudah menolakku 2 kali berturut-turut, kata gadis berkuncir dua itu. Apa aku kurang manis? Lucu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seksi. Jadi, ini alasanmu menolakku. Ya, kamu terlalu kecil. Saya berusia 23 tahun, saya sudah lulus kuliah. Aku bicara soal ukuran, bukan usia. Lin Yi menunjuk dadanya. Gadis sepertimu seharusnya tidak punya fantasi yang tidak realistis. Gadis itu menyilangkan tangan di depan dada. Bagaimana kau tahu? Ini rahasiaku. Tidak ada apa-apanya. Ini murni pengalaman. Gadis itu berhenti sejenak. Dia sangat tampan, jadi wajar saja kalau dia bilang begitu. Tampan, kamu salah paham. Sebenarnya, bukan aku yang mau bekerja sama denganmu. Aku adikku, kata gadis itu. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Li Jiale. Yang di belakang saya adalah adik perempuan saya, Li Jiani. Yang terakhir adalah adik laki-laki saya. Kami sudah bermain bersama sejak kecil. Namanya Huang Yunhang. Kali ini, mereka berdua sedang berpartisipasi dalam sebuah acara. Saya di sini untuk melepas mereka, setelah itu saya akan berkeliling Songhai. 38C hampir tidak memenuhi syarat. Li Jiani. Itu bukan sekedar tebakan liar. Berapa banyak pasang mata yang telah disentuhnya sebelum ia mampu menumbuhkan sepasang mata yang tajam seperti itu. Jadi kamu setuju, kata Li Jiale sambil tersenyum. Adikku dan dua lainnya cukup terampil, tetapi mereka kurang pengetahuan dalam hal bertahan hidup di alam liar. Aku rasa jika kalian berdua bersama, kalian akan seperti harimau bersayap. Kalian pasti bisa meraih hasil yang baik. Bagaimana kau bisa yakin kalau aku ahli bertahan hidup di alam liar? Itu karena penampilan dan bentuk tubuhmu, kata Li Jiale. Kamu cantik, bersih, dan sangat tampan. Kamu pasti ahli. Tak diragukan lagi. Baiklah, terserahlah. Kebetulan saja aku bosan melakukan ini sendirian. Kalau begitu, kesepakatannya sudah bulat. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Li Jiani menghampiri Li Jiale. Sudah waktunya. Kita naik kapal dulu. Cari hotel dan tunggu kami kembali. Jangan berkeliaran. Ya. Kakak, kamu bisa melakukannya. Permisi. Tepat saat kedua saudari itu hendak mengucapkan selamat tinggal, mereka tiba-tiba mendengar teriakan di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat lebih dari 10 orang bergegas dari belakangnya. Sebelum Li Jiani sempat bereaksi, dia didorong menjauh. Lebih dari 10 orang berjalan melewatinya tanpa niat meminta maaf. Ya Tuhan, ternyata itu Li Chensing, kata Li Jiale dengan mata berbinar-binar. Gumam Li Jiani. Kau kenal mereka? Tentu saja, kata Li Jiale dengan penuh semangat. Pria bertopeng di depanku itu salah satu dari 4 selebritas papan atas di negeri ini, Li Chensing. Dia sangat terkenal di industri hiburan. Kak, aku tak percaya kau tidak mengenalnya. Dia sungguh luar biasa. Tapi kenapa dia terlihat begitu feminin? Kalian tidak mengerti. Dia disebut pria tampan. Dia memiliki kecantikan yin dan yang. Selain itu, dia bisa bernyanyi dan menari, rap, dan bermain basket. Dia benar-benar idola yang berkualitas tinggi, kata Li Jiale. Tapi kenapa dia ikut acara ini? Mungkinkah dia mencoba mengikuti jejak seorang pria garang? Bab 867 Keindahan yang luar biasa. Kenapa banyak sekali selebritas di acara ini? Ini benar-benar menyebalkan, kata Li Jiani sambil mengerutkan kening.
Saya pikir tim produksi melakukan ini demi rating, kata Huang Yunhang. Meskipun acara ini telah bermitra dengan stasiun televisi dari banyak negara untuk menciptakan acara sebesar ini, premis utamanya tetap harus berfokus pada kelangsungan hidup di alam liar. Li Jiani mengangguk. Tetap saja, jika selebritas ini akhirnya menjadi arus utama, media dari negara lain tidak akan senang. Aduh, jangan bilang begitu, kata Li Jiale. Setelah rekaman dimulai, kamu harus bantu Li Xingchen kita dan minta tanda tangan. Li Jiani memutar bola matanya ke arah adiknya. Orang seperti dia itu beban. Mereka tidak berguna di acara ini. Berhentilah bermimpi dan cepat kembali. Li Jiale berkata, meskipun aku tidak berdaya, tolong bantu aku mendapatkan tanda tangan. Li Jiani memutar bola matanya dan mengabaikan adiknya yang tergila-gila. Ia lalu berjalan menuju De bersama Lin Yi. Selama proses ini, Lin Yi teringat siapa orang bernama Li Chensing. Sebelumnya, saat dia melakukan siaran langsung, dialah orang yang Douyu temukan untuknya. Bayangkan mereka benar-benar bertemu di sini. Bisa dibilang musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di kapal. Lin Yi menyadari ada lebih banyak orang di sini daripada di bawah. Semua orang juga berpakaian profesional. Orang-orang di bawah hampir bisa digambarkan sebagai gerombolan dibandingkan dengan orang-orang yang berdiri di dek. Namun, sama halnya seperti di bawah ini, selain staf tim produksi, para kontestan yang tampaknya berada pada level lebih tinggi ini juga memilih untuk membentuk tim. Hanya ada 2 atau 3 orang di tim kecil, sama seperti di pihaknya. Tim yang lebih besar memiliki lebih dari 10 orang, dan formasi mereka cukup mengesankan. Setelah mengamati sejenak, Lin Yi menyadari bahwa tampaknya ada orang-orang seperti dirinya, yang tidak menonjol dalam penampilan, di setiap tim kecil. Namun, dari komunikasi mereka, menjadi jelas bahwa orang-orang ini masih sangat dihormati karena mereka terus berbicara tanpa henti. Setelah mendengarkan beberapa kalimat, ia menyadari bahwa orang-orang ini semua disebut ahli bertahan hidup di alam liar. Mereka memainkan peran yang sama dengannya di tim. Selain itu, yang mengejutkan Lin Yi adalah selain para pemain profesional ini, ada sekelompok kecil orang yang tersebar di setiap sudut dek, tampak janggal dibandingkan yang lain. Kulit mereka lembut dan halus, seperti kulit wanita. Seperti dugaanku, orang-orang ini pastilah selebriti seperti Li Chensing yang datang ke sini untuk menumpang. Lagi pula, ini program internasional. Dengan lalu lintas yang begitu besar, semua orang ingin ikut-ikutan. Siapapun yang berhasil bergabung akan mengajak 8 dewa menyeberangi lautan, dan masing-masing akan dapat memamerkan kemampuan khusus mereka. Banyak sekali selebritas di sini. Ini sungguh luar biasa, kata Huang Yunhang. Tidak perlu repot-repot dengan mereka. Lakukan saja tugas kita, kata Li Jiani dengan tenang. Jelaslah bahwa dia benar-benar tidak menyukai selebriti populer di depannya ini. Selama proses ini, Lin Yi tidak mengatakan apapun. Dia terus menilai Li Jiani dan Huang Yunhang. Dia merasa kedua orang ini agak tidak normal. Bukan karena mereka tidak stabil secara mental, hanya saja motif mereka agak sulit dipahami. Dilihat dari cara mereka berpakaian, jelas bahwa latar belakang keluarga mereka tidak buruk. Lagi pula, mereka bukan berasal dari keluarga kaya biasa. Setidaknya, seharusnya mencapai tingkat keluarga Kudi Yang Cheng. Meskipun hadiah $5 juta sangat menggiurkan, orang-orang dari keluarga seperti itu biasanya tidak akan mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam program semacam itu. Terlebih lagi, dari kata-kata dan tindakan mereka, ia bisa melihat bahwa mereka berdua cukup terampil, setidaknya setingkat pasukan khusus. Semua faktor ini jika digabungkan membuat partisipasi mereka sangat aneh. Lagi pula, tidak semua orang memiliki sistem seperti dia. Mendesis. Tepat saat Li Jiani dan Huang Yunhang mengeluh tentang selebriti populer ini, radio kapal berdering. Perhatian, para kontestan. Kapal akan berangkat 10 menit lagi. Semua kontestan, harap berkumpul di De Buritan. Isi siarannya sangat sederhana. Setelah mengulangi pesan 3 kali, siaran berakhir. Mari kita berkumpul di Buritan dulu. Saya rasa mereka akan memberi kita instruksi untuk langkah selanjutnya, kata Li Jiani. Mereka bertiga pergi ke bagian belakang dek. Kolam renang terbuka itu ditutup. Mereka yang belum pernah ke Starfish tidak akan pernah tahu bahwa mereka sedang berdiri di kolam renang. Meski itu adalah sebuah pertemuan, semua orang berdiri dengan santai. Mereka hampir tidak dapat dikatakan berkumpul bersama, dan itu pun tidak dapat dianggap sebagai perkumpulan yang pantas. Selain itu, karena hubungan ras, sebagian besar orang berdiri bersama dengan orang-orang sebangsanya sendiri. Huaxia memiliki penduduk terbanyak, sekitar 60 orang. Berikutnya adalah Meiguo. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Ada pula rasio tertentu orang dari Rania Selatan dan Sunrise Land, yang memiliki jumlah peserta yang sama dengan Ozu. Namun, Lin Yi tidak melihat daging segar di antara orang-orang ini. Mereka pasti sudah melewati pintu belakang dan kembali ke kabin masing-masing untuk beristirahat.
Lin Yi dan dua orang lainnya berdiri di sudut belakang, menyatu dengan kerumunan. Secara kebetulan, Lin Yi juga melihat Chen Dongze dan Li Sheng saat dia mendaftar hari itu. Tatapan mereka bertemu di udara, dipenuhi rasa dingin. Lin Yi mengabaikan Chen Dongze dan Li Sheng, tetapi melihat ke depan karena Yan Qi sudah keluar. Yan Qi sekali lagi terus bertindak seperti wanita dewasa. Dia mengenakan rok hitam, legging hitam tebal, dan setelan jas wanita merah ramping. Meskipun pakaiannya agak mencolok, Yan Qi telah berusaha keras untuk menyesuaikan dengan temperamennya. Karena di sebelahnya ada wanita-wanita tua Ozone yang berpakaian lebih minim darinya. Lin Yi tiba-tiba mendapat ide yang kejam. Dia akan memerintahkan kapten untuk membawa kapal ke timur laut dan membekukan orang-orang ini sampai mati. Kemunculan Yan Qi membuat para pria yang hadir tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Ia memiliki wajah yang elok bak Dewi Timur dan sosok yang menggerahkan, mirip dengan Ozone dan Mei Guan. Ia tetap menarik bahkan saat berhadapan dengan para pria Ozone. 10 menit kemudian, semua peserta kompetisi berkumpul dan berdiri di Dedi Buritan. Pada saat ini, Yan Qi memegang mikrofon dan berkata dengan suara penyiaran standar. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam rekaman Man vs Wild. Acara ini telah mengumpulkan stasiun televisi dari 8 negara, dan jumlah pesertanya telah mencapai 1.659 orang. Yan Qi berbicara dengan percaya diri selama lebih dari 10 menit. Para penerjemah di bawah ini juga sangat teliti dan menerjemahkan untuk orang-orang di negara mereka masing-masing. Mereka tidak berani ceroboh. Namun, tidak banyak informasi yang berguna. Selain mengetahui bahwa ada 289 kontestan, sisanya pada dasarnya omong kosong. Selanjutnya, detail spesifiknya akan dijelaskan kepada semua orang oleh para pemimpin dan sutradara masing-masing negara. Program kami juga akan mulai direkam. Semoga sukses untuk semua orang. Bab 868 naik ke perahu. Pidato Yan Qi disambut tepuk tangan meriah dan siulan. Mata mereka dipenuhi keinginan, dan mereka tidak menyembunyikannya sedikitpun. Mereka berharap bisa tidur dengannya sekarang. Bagi seorang pria, hal yang paling memuaskan adalah ketika semua orang berfantasi berhubungan seks dengan wanita ini 1000 kali lipat. Namun kenyataannya, dia sudah tidur dengan Lin Yi. Lin Yi menyembunyikan prestasi dan reputasinya. Karena banyaknya kontestan hoaxian yang berpartisipasi, Lin Yi tetap tinggal di tempatnya. Para pemimpin stasiun televisi lainnya tidak pergi setelah kejadian ini. Mereka bersiap untuk membahas detailnya dengan kelompok masing-masing di sini. Menghadapi orang-orangnya sendiri, Yan Qi sangat santai dan berkata, "Saya yakin semua orang melihat saya ketika mereka mendaftar. Saya sutradara acara ini, Yan Qi. Saya di sini untuk menegaskan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertunjukan ini. Waktu perekaman tidak tetap. Perekaman bisa dimulai tiba-tiba saat Anda sedang makan, tidur, atau bahkan pergi ke toilet. Oleh karena itu, setiap orang harus siap menghadapi segala macam situasi tak terduga." "Ini beneran? Nggak serius banget, kan? Kok kayak latihan militer?" tanya seseorang. "Itulah efek yang saya inginkan," kata Yan Qi. "Di alam liar, hal-hal baru bisa ditemukan tiba-tiba. Mustahil bagi kami untuk menunggu sampai Anda siap sebelum memulai. Begitulah hidup, begitu pula pertunjukannya." Setelah itu, Yan Qi menatap semua orang yang hadir. Apakah ada pertanyaan lain terkait hal ini? Tidak seorang pun menjawab, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Bagi mereka, ini mungkin lebih menarik. Asal mereka selalu waspada dan siap, peraturan itu akan bermanfaat baginya. Melihat tidak ada yang mengatakan apapun lagi, Yan Qi melanjutkan. "Sekarang, saya akan menjelaskan secara singkat situasi di pulau ini. Nama pulaunya adalah Pulau Kyokawa, tetapi tidak kecil. Luasnya lebih dari 1000 km persegi, yang setara dengan seperenam Zonghai. Di tengah Pulau Kyokawa terdapat gunung berapi yang sudah punah dengan ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, tetapi medannya curam. Selama Anda berhasil mendaki ke puncak gunung, Anda akan memenangkan acara ini dan berhasil memenangkan hadiah uang." Perkataan Yan Qi membuat para peserta yang hadir bersemangat untuk mencobanya. Selama mereka berhasil mencapai puncak gunung, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kesulitannya tidak setinggi yang mereka bayangkan. Bahkan bisa dibilang agak mudah. Setelah mendengar ini, Li Jiani dan Huang Yunhan tampak sangat tenang. Mereka sama sekali tidak terlalu bersemangat. Tim produksi telah menyiapkan hadiah uang yang begitu besar. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya dengan mudah. Masih terlalu dini bagi mereka untuk bergembira. Demikian pula, Lin Yi merasa bosan dan mulai memperhatikan yang lain. Memang ada orang yang bersemangat, seperti Chen Dongze dan Li Sheng yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, sebagian kecil orang sudah menduga bahwa mustahil bagi peserta untuk memperoleh hadiah uang dengan mudah. Pasti akan ada berbagai macam rintangan. "Jangan terlalu cepat bahagia. Kamu harus menganggapnya serius," kata Yan Qi.
Menurut catatan, pulau tak berpenghuni semacam ini tidak memiliki catatan tempat tinggal selain inspeksi rutin oleh personel pertahanan pulau. Ini berarti tidak ada jalur yang bisa dipilih, dan semua jalur harus diputus sendiri oleh para peserta. Kami juga telah memeriksa medan sebelumnya dan menemukan bahwa gunungnya sangat curam, sehingga tidak mudah untuk mendakinya. Sebaskom berisi air dingin dituangkan ke atas semua orang, meredam antusiasme mereka. Soal makanan dan perlengkapan, kami sudah menyiapkan semuanya. Hampir cukup untuk kalian selama seminggu. Tapi, bagaimana kalian akan bertahan hidup di sisa hari-hari kalian akan bergantung pada diri kalian sendiri. Dalam seminar simulasi sebelumnya, banyak pakar yang pernah bertahan hidup di alam liar umumnya percaya bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai puncak gunung dan meraih peringkat pertama di lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah melakukan persiapan sebelumnya. Kerumunan itu mendengarkan dengan diam tanpa memberikan komentar apapun. Selain itu, karena Pulau Kyokawa merupakan pulau terpencil tanpa dermaga yang dapat digunakan di sekitarnya, Starfish akan berhenti sekitar 1 mil laut dari Pulau Kyokawa. Namun, kami telah menyiapkan 50 sekoci kecil sebelumnya. Batasnya adalah 260 kg, dan hanya 3 hingga 4 orang yang dapat menaiki setiap sekoci. Mengenai siapa yang akan mendapatkan sekoci, itu akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Sial, ada juga aturan seperti ini. Apa ini lomba perbekalan? Begini saja, kata Yanchi. Dan pasokan yang berbeda juga akan disediakan secara bertahap. Kami akan memberitahu Anda secara terpisah nanti. Mendengar serangkaian komentar Yanchi, Lin Yi merasa bahwa Yanchi jelas seorang sutradara berpengalaman. Pertunjukannya penuh dengan gimmick. Yang dipedulikan penonton bukanlah bertahan hidup di alam liar, tetapi konflik dan pertarungan hebat. Kalau tidak, drama periode tidak akan begitu populer. Hanya itu yang ingin kukatakan. Sampai saat itu, semua orang bisa bergerak bebas. Kalian juga bisa mempersiapkan diri untuk tugas selanjutnya. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa bertanya kepada staf. Dibubarkan. Setelah perintah diberikan, puluhan orang itu bubar. Lin Yi berbalik dan berjalan menuju kabin. Yanchi, di sisi lain, menatap Lin Yi dalam-dalam dari belakang dan bergumam dalam hati. Bukankah aku terlihat bagus dengan pakaian ini? Kenapa kamu tidak melihatku? Sesampainya di kabin, Lin Yi ditarik masuk oleh Li Jiani. Mereka bertiga duduk bersama. Tuan Lin, menurut aturan tim produksi, kita bisa tiba di pulau itu kapan saja, jadi kita harus bersiap terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru, kata Lin Yi, sudah larut malam, ayo makan malam dulu. Mengapa kamu tidak cemas, kata Huang Yunhang. Sutradara sudah bilang kalau pertunjukannya bisa dimulai kapan saja. Kalau dimulai saat makan malam, bukankah kita akan kehilangan kesempatan terbaik? Tuan Lin, saya rasa kita harus lebih serius, kata Li Jiani. Lin Yi mendesah tak berdaya. Yanchi sudah bilang dia akan berhenti sekitar 1 mil laut jauhnya. Apa kau tidak mendengarnya? Apa hubungannya dengan apapun? Menurut paket informasi, jarak terpendek antara Zonghai dan Pulau Kyokawa adalah sekitar 900 mil laut, atau sekitar 1.700 km. Kecepatan tercepat kapal pesiar sebesar Starfish adalah 28 knot per jam, atau sekitar 50 km per jam. Dengan kata lain, kita akan membutuhkan setidaknya 36 jam untuk mencapai pulau itu. Mengapa Anda terburu-buru membahas ini? Apakah Anda pikir mereka akan melemparkan Anda ke Samudra Terean? Mendengar kata-kata Lin Yi, mereka berdua menyadari bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Jadi, sekarang ayo makan. Kita bisa bicarakan sisanya nanti. Bukankah sebaiknya kita membuat beberapa persiapan untuk sekoci penyelamat? Tanya Li Jiani. Sekoci itu bisa dilepaskan kapan saja. Kamu nggak perlu khawatir soal perahunya. Aku pasti bisa belikan satu untukmu. Apa kamu yakin? Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin sekelompok pemain biasa bisa dibandingkan dengan orang seperti dia yang memiliki seluruh kapal? Bintang laut itu miliknya. Kalau dia tidak bisa mendapatkan sekoci penyelamat, bukankah itu tamparan di wajahnya? Bab 869 apa yang Anda maksud dengan pencarian jiwa? Jiani, berhentilah mendengarkan omong kosongnya. Huang Yunhang berkata, saat ini, kita bersaing dengan semua orang. Kemampuan merebut perahu juga akan berpengaruh langsung pada babak eliminasi pertama. Pertandingannya akan sangat sengit. Siapa yang bisa menjamin kita pasti akan mendapatkan sekoci penyelamat? Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Dengan keterampilan kami, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mendapatkan perahu, kata Li Jiani. Saya tidak tahu kapan tahap ini akan dimulai. Apa kau perlu memikirkannya? Itu baru akan dimulai ketika kita sampai di sana, kata Lin Yi. Stasiun TV itu cuma mau rating penonton. Jangan bilang mereka mau nyuruh semua orang menunggu di kapal setelah semua sekoci penyelamat direbut. Mereka nggak akan melakukan ini kecuali mereka benar-benar gila. Dengan itu,
Lin Yi langsung berjalan keluar dan mengabaikan mereka berdua. Kalau saja dia tahu orang-orang ini sangat bermasalah, dia tidak akan mau bekerja sama dengan mereka. Jiani, kurasa kita salah karena bekerja sama dengannya, kata Huang Yunhang setelah Lin Yi pergi. Kami sudah menjeratnya. Tidak baik mengusirnya, kata Li Jiani. Lagi pula, menurutku orang ini lumayan. Dia cukup pintar untuk memahami program ini dengan sangat baik. Setidaknya, dia tidak akan menjadi beban. Lagi pula, level kita sendiri lumayan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menghadapi masalah mendadak apapun. Tapi sebelumnya saya melihat banyak orang terampil, termasuk beberapa yang mencari nafkah dalam situasi berbahaya di luar negeri. Jika ada konflik, akan sulit bagi kami untuk mengatasinya. Itu hanya sebagian kecil peserta. Tidak banyak orang di sini yang benar-benar mampu, kata Li Jiani. Yang benar-benar harus kita waspadai adalah orang-orang Huaxian yang berusia 30-an atau 40-an. Saya sama sekali tidak bisa melihat mereka. Mungkin keluarga lain juga mengirimkan anggota keluarganya ke sini, tambah Huang Yunhang. Kami tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak, tetapi mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Bukankah kita juga sama? Mari kita jalani selangkah demi selangkah. Saya hanya berharap kita bisa mendapatkan sesuatu dari seluruh peristiwa ini. Dengan itu, Li Jiani berdiri dan pergi. Kenapa kau mengikutinya? Kurasa kita tidak perlu terlalu memperhatikannya, kata Huang Yunhang dengan nada meremehkan. Jelas dia yang memanfaatkan kita. Dia membuatnya seolah-olah kita harus mengikutinya. Sudah jam 7, aku tidak mengikutinya, aku hanya lapar. Aku akan pergi denganmu. Meskipun Starfish milik Lin Yi, ini adalah pertama kalinya Lin Yi mengunjungi restorannya. Itu lebih besar dan lebih mewah dari apa yang dibayangkannya. Tidak menjadi masalah untuk menampung ratusan orang saat mereka bersantap di sini pada waktu yang sama. Suasana di restoran itu ramai. Menjelang malam, hampir semua orang berkumpul di sini untuk makan. Selain para kontestan, ada juga staf yang mengambil foto-foto lokasi syuting untuk kenang-kenangan. Aula perjamuan yang awalnya mewah kini terasa seperti pasar. Apalagi, koki bintang 5 itu sudah digantikan oleh koki biasa oleh tim produksi, jadi wajar saja kalau rasanya jadi lebih buruk. Hei, pria tampan dari Huaxia, apakah kamu ingin makan bersama? Lin Yi menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita berambut pirang bermata biru. Ia mengenakan kartu izin kerja merah di lehernya. Jelas, ia adalah anggota staf untuk acara ini. Dia masih berbicara bahasa Huaxian yang sangat standar, tetapi dia agak kaku ketika berbicara kata-kata yang lebih unik. Lin Yi tidak terkejut. Lagi pula, pertunjukan ini berlangsung di Huaxia. Stasiun televisi di berbagai negara pasti akan mengirimkan staf mereka yang mengerti bahasa Mandarin untuk menemani para kontestan mereka. Cara ini lebih nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi. Tentu saja aku tidak keberatan. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk makan malam dengan wanita cantik sepertimu. Karena tidak ada lagi kursi yang tersedia, Lin Yi tentu saja tidak akan menolak undangan seseorang. Lagi pula, itu menghemat waktu dan tenaganya untuk mencari tempat duduk sendiri. Namun, saat Lin Yi hendak duduk, dia mendengar Chen Dongze berkata, "Kak, masih ada kursi kosong di sini. Kenapa kamu tidak makan di sini saja?" Lin Yi mendongak dan melihat ada dua pria berkulit hitam di sampingnya. Dia tinggi dan kuat, mengenakan seragam kamuflase dan sepatu bot kulit hitam. Meskipun posisi duduk mereka sangat santai, mereka dapat mengamati setiap sudut restoran dan secara efektif menghindari bahaya dari segala arah. Posisi ini sangat profesional. Apakah kamu tidak senang karena aku telah memukuli laki-lakimu sebelum ini? Para kontestan asing tidak mengetahui apa yang tengah terjadi, tetapi para kontestan Huaxian sangat menyadari masalah ini. Sebelumnya, kedua belah pihak sempat berselisih saat pendaftaran. Kini setelah mereka bertemu lagi, Chen Dongze pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Biar ku katakan padamu, jangan merasa kau hebat hanya karena kau mengalahkanku. Banyak orang di kapal ini yang hebat, kata Li Sheng. Apa gunanya sok-sokan begitu? Kalau kamu nggak yakin, kita bisa tanding ulang. Dengan itu, Lin Yi duduk berhadapan dengan reporter wanita berambut pirang. Tuan, saya ingin sekali menikmati makan malam yang sempurna bersama Anda, tapi saya tidak ingin Anda berurusan dengan mereka. Kenapa? Apa kamu takut itu akan merusak selera makanmu? Kedua pria itu adalah perwakilan negara kita, mereka sangat baik. Apakah kamu takut aku kalah? Si pirang tersenyum nakal. Tapi jangan khawatir, aku akan melindungimu. Setelah berkata demikian, ia pun mengacungkan kartu izin kerjanya sebagai bukti bahwa ia tidak hanya omong kosong. Terima kasih, kalau begitu. Melihat mereka berdua ngobrol terang-terangan, orang-orang yang duduk di samping tertawa. Bahkan Chen Dongze pun diabaikan. Orang ini sama sekali tidak berniat memperhatikannya. Dia berada di level yang berbeda, jadi wajar saja kalau dia tidak perlu memperhatikan orang lain.
Sialan, aku sungguh berharap kakak itu memberinya pelajaran. Dia benar-benar pergi bekerja sama dengan dua orang asing. Dia sama sekali tidak punya moral. Kalau ini terjadi di zaman dulu, dia pasti akan dicap pengkhianat. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Mereka punya hak untuk memilih rekan setim mereka sendiri. Chen Dongze pernah berada di luar negeri sebelumnya, dan dua orang yang duduk di sampingnya adalah mantan rekannya. Kali ini, karena hadiah uangnya yang besar, banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Tentu saja, dia tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Namun, Chen Dongze sangat arogan ketika menolak yang lain, seolah-olah tempat pertama sudah dijamin. Sikap ini membuat banyak orang sangat tidak bahagia. Huaxian, berkelahi dilarang di kapal. Kuharap kau tidak memprovokasi kami dengan sengaja karena kau mungkin akan menderita setelah kami sampai di pulau. Apa gunanya banyak bicara? Kalau tidak yakin, serang saja. Kalau tidak berani, tutup mulut saja, kata Lin Yi. Jangan ganggu makanku dengan si cantik. Aku masih harus bercermin malam ini. Orang-orang yang sedang makan di sekitar menatap Lin Yi dengan heran. Pria ini benar-benar arogan. Acaranya belum dimulai, tapi dia sudah punya musuh. Reporter pirang itu melepas sepatu hak tingginya dan menggosokkannya berulang kali ke kaki Lin Yi. Ia tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu dengan pencarian jiwa?" Bab 870 Jangan tunda aku membawa kemuliaan bagi negara. Keren banget. Aku pernah tinggal di Huaxia selama 2 tahun sebelumnya, tapi aku sudah lupa semua tentang tempat ini selama bertahun-tahun. Aku bisa belajar darimu malam ini. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Orang-orang asing ini benar-benar berpikiran terbuka. Melihat Lin Yi dan reporter cantik itu mengobrol dan tertawa sambil makan, keempat orang di meja Chen Dongze tampak tanpa ekspresi dan sangat dingin. Apakah Huaxian itu sangat kuat? Pria berkulit hitam yang menantang Lin Yi bertanya. Namanya Martin, dan dia juga pemimpin mereka berempat. Baik bertarung sendirian maupun bertahan hidup di alam liar, dia bisa dibilang ahli di kedua bidang tersebut. Dia memang cukup kuat. Dia pernah membuat muridku melayang dengan tendangannya sebelumnya. Martin melirik Li Sheng. Ia tidak tahu banyak tentang Li Sheng, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Bagaimana denganmu? Kalau kamu melawannya, apa kamu bisa mengalahkannya? 50%. Ya Tuhan, bahkan kamu hanya punya 50% kepercayaan diri. Apa dia sekuat itu? Mereka berdua dulunya adalah rekan seperjuangan. Martin sangat memahami kekuatan Chen Dongze. Meskipun dia tidak dapat mengalahkannya, tingkat keahliannya masih sangat tinggi. Sebelum kembali, saya tertembak di paru-paru. Kemampuan tempur saya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, kata Chen Dongze. Kalau tidak, aku pasti sudah menendangnya sampai mati. Saya mengerti, kata Martin. Sayang sekali, menurut aturan program, kita tidak bisa melakukannya di sini. Kalau tidak, saya pasti sudah pergi ke sana untuk mencobanya. Sepertinya orang-orang ini sudah hidup damai terlalu lama, mereka tidak tahu bahwa masih ada tempat di luar sana yang masih dilanda perang. Teman Martin, orang asing lainnya, kata Brown. Entahlah, Martin mengangkat bahu, kurasa aturanlah yang menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengemis sambil berlutut. Meskipun secara teknis kami tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, kami dapat melakukan sesuatu kepadanya secara diam-diam, kata Li Sheng. Apa yang kamu temukan kali ini? Malam hari, kita bisa menyamar dan menyelinap ke kamarnya. Lalu, kita bisa memberinya pelajaran, kata Li Sheng. Sekalipun dia membocorkan kita ke tim produksi, tak seorang pun akan bisa membuktikan kita pelakunya karena kita menutupi wajah kita. Tak apa-apa asal kita tidak mengakuinya. Kita bisa mencobanya. Di sisi lain restoran, Li Jiani dan Huang Yunhang, yang sedang menunggu, juga menyaksikan konflik antara Lin Yi, Chen Dongze, dan yang lainnya. Namun, pada hari pendaftaran, mereka berdua diundang secara khusus dan tidak mengetahui adanya dendam di antara mereka berdua. Dengar, apa yang kukatakan. Dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti akan punya musuh. Kami hanya sedikit terlambat, tapi dia sudah berkonflik dengan orang lain. Kalau bukan karena aturan program, dia mungkin sudah dikirim ke ruang gawat darurat, kata Huang Yunhang. Itulah kepribadiannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Li Jiani. Lagi pula, dia diundang langsung oleh sutradaranya. Dia cukup terampil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menguraikan begitu banyak informasi tadi. Apakah menurutmu dia berselingkuh dengan sutradara wanita itu dan terseret ke dalam masalah ini? Tanya Huang Yunhang. Seperti katanya, bagaimanapun juga, ini acara TV. Rating adalah hal terpenting. Li Jiani berhenti bicara. Mungkin memang begitu, tapi bukan itu yang harus kita fokuskan. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Kalau dia memang seburuk yang kau kira, belum terlambat bagi kita untuk berpisah. Pokoknya, aku tidak akan membantunya kalau dia dipukuli, kata Huang Yunhang. Aku tidak punya waktu untuk membereskan kekacauannya.
Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ada kursi kosong. Ayo makan. Ayo pergi. Pertengkaran kecil di restoran itu segera mereda. Orang-orang di dalam melanjutkan makan dan berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan setelah mendarat di pulau itu. Tuan Lin, apakah Anda sudah kenyang? Saya rasa kita bisa pergi ke tempat lain untuk mengobrol, kata reporter cantik itu dengan menggoda. Menurutku, ini juga sudah waktunya. Kring kring kring. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, telepon Lin Yi berdering. Awalnya, dia mengira itu panggilan dari Ji Qingyan, tetapi dia tidak menyangka itu dari Yan Qi. Kamu ada waktu. Datanglah ke kamarku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada sesuatu yang terjadi. Aku sedang mengerjakan detailnya setelah kita mendarat di pulau itu. Aku akan sampai di sana dalam 2 jam. Kamu tidak makan di restoran? Tanya Cian. Christine reporter dari ABC TV. Apa yang ingin kamu bicarakan dengannya? Kamu bisa melihatku. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Tunggu aku 2 jam lagi. Aku akan mencarimu setelah aku selesai mengurus orang asing ini, kata Lin Yi. Seharusnya dia bisa menunggu. Jangan bicara omong kosong, dan jangan pulang dalam keadaan sakit. Sialan, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lebih baik? Oke, cepatlah ke sini. Aku di 6003. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Yan Qi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Cantik, aku ada urusan. Kita bicarakan pencarian jiwa nanti saja. Dia bangkit dan meninggalkan meja, dengan cepat tiba di ruang 6003. Dentang, dentang, dentang. Tak lama kemudian, Yan Qi datang untuk membuka pintu. Ia masih mengenakan seragam kerja yang sama seperti sebelumnya. Di atas meja terdapat kotak makan siang yang setengah dimakan, yang seharusnya menjadi bekal kerjanya. Kenapa kau mencariku? Tanya Lin Yi. Jangan bilang kau ingin menghentikanku membawa kejayaan bagi negara. Anda akan membawa kejayaan bagi negara ini dengan menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Lalu kenapa kamu mencariku? Yan Qi mengangkat bahu. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Bos baru saja meneleponku dan memintaku mencari beberapa orang yang cakap untuk mengadakan rapat di ruang konferensi. Aku tidak bisa memikirkan orang lain, jadi aku memanggilmu. Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Entahlah. Mungkin dia sedang berusaha mendapatkan hasil yang bagus, kata Yan Qi. Lagi pula, kita kan tuan rumah. Kalau kita nggak dapat juara pertama, nggak malu, kan? Saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Siapa peduli itu sudah ada naskahnya atau tidak. Singkatnya, ini bermanfaat bagimu. Tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkannya. Lin Yi melirik Yan Qi. Ya, kau benar. Sayang sekali kalau tidak memanfaatkan ini. Seriuslah. Yan Qi berdiri dan mendorong Lin Yi keluar pintu. Kau selalu main-main. Baiklah, mari kita bicara malam ini. Yan Qi memutar matanya ke arah Lin Yi, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Di bawah pimpinan Yan Qi, mereka berdua tiba di ruang konferensi kecil di lantai atas. Ada 3 orang yang duduk di dalam. Orang yang duduk di kedua sisi lebih muda, berusia 30-an. Orang yang duduk di tengah berusia 50-an, dilihat dari gaya rambutnya. Lagi pula, sulit untuk menumbuhkan gaya rambut Mediterania sebelum mencapai usia 50 tahun. Orang-orang yang duduk di kedua sisi adalah asisten sutradara acara ini. Nama mereka Zurui dan Sun Liang. Yang di tengah adalah wakil kepala stasiun kami, Wu Wensu. Yan kecil, apakah ini orang yang kamu temukan? Tanya Wu Wensu. Ya, namanya Lin Yi. Dia cukup terampil. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan fisiknya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.